Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rihandriat Atalawardana dari TI 4303. Saya akan menjelaskan permasalahan dalam konteks makroekonomi, yaitu di mana judulnya Indonesia alami resesi ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan kasus yang terdapat dalam jangka waktu yang terdekat, yaitu di tahun 6 November 2020 lalu. Nah, yang pertama, jika saya menjelaskan permasalahannya secara panjang tidak akan terburu waktunya. Pertama, jadi saya langsung pada topik utamanya. Berdasarkan makalah yang saya buat di sini, adanya penurunan ekonomi sepanjang 3 kuartal secara berturut-turut yang bisa disebut juga resesi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, membuat Indonesia masuk pada resesi ekonomi, di mana resesi ekonomi tersebut mengakibatkan yang pertama itu ya jelas resesi, yang kedua inflasi dan deflasi, yang ketiga pengangguran. Nah, dari COVID-19 itu otomatis turun proses perekonomian itu menurun. Nah, di mana ada perhatian utama makroekonomi yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama output growth, yang saya ambil poin utama output growth yaitu resesi, di mana ya seperti yang kita ketahui secara konvensional atau periode di mana output agregat menurun selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, lalu poin selanjutnya ada unemployment atau pengangguran, di mana otomatis gara-gara COVID ini atau gara-gara resesi ini, perekonomian kita sedang turun dan perusahaan-perusahaan besar itu banyak mem-PHK pekerjanya gara-gara pendapatan yang kurang sedangkan produksinya banyak gitu. Lalu ada inflasi dan deflasi, di mana orang-orang atau masyarakat itu enggan mengeluarkan uang karena harga pasar misalnya kayak bahan-bahan pokok kayak gitu naik semua. Jadi orang-orang enggan untuk mengeluarkan uangnya dan lebih banyak ditabung. Sehingga tidak ada proses perekonomian. Nah, dalam permasalahan ini saya memiliki salah satu solusi, yaitu berdasarkan pelemahan ekonomi yang signifikan akibat COVID-19. Langkah pertama adalah memperkuat sektor kesehatan guna mencegah penularan yang lebih besar sehingga tidak ada kemungkinan investor luar takut untuk menginvestasikan sahamnya ke negara kita. Lalu yang kedua, meningkatkan investasi dari dalam baik luar negeri. Jadi salah satu motor pendorong perekonomian kita. Nah, langsung saja ke kesimpulan, mempersingkat waktu. Perhatian utama ekonomi terdiri dari 3, yaitu kan seperti yang saya jelaskan, output growth, pengangguran, inflasi, dan deflasi, di mana dalam permasalahan ini membahas tentang resesi yang melanda Indonesia terhadap 3 faktor tersebut. Karena melemahnya perekonomian akibat COVID-19, dan salah satu cara memperbaikinya adalah memperkuat sektor kesehatan. Mengapa sektor kesehatan? Karena untuk menarik investor luar atau investor dalam negeri, dengan demikian kesehatan penting karena bagaimana caranya orang investor luar percaya agar di Indonesia itu menurunkan COVID, angka penurunan COVID. Jadi intinya buat investor luar itu berani untuk nge-invest di negara kita. Nah, caranya kenapa kesehatan terlebih dahulu, yaitu ya itu salah satunya biar orang lain tuh investor luar tuh nggak takut gitu, nggak terlalu banyak konsekuensinya. Kalau misalnya COVID-nya banyak kan itu resikonya sangat banyak juga. Nah,
Dengan caranya salah satunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga ya mungkin bisa menekan angka COVID-19 sehingga perekonomian kita pun bisa maju, ke arah yang lebih positif. Baiklah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.